ini orang nggak jujur. Kemudian datang lagi Kanit dari Kapolres Kediri, tanya lagi, Pak Ferry ini ada apa? Dia masih bilang dengan gaya yang sama, oh bukan saya nggak tahu apa-apa. Poin saya di situ, langsung polisinya nanya sama saya, Bu, ini suami istri, mau damai atau gimana? Enggak, saya mau bikin laporan. Karena di detik itu juga, saya tahu dia bukan suami yang baik. Dia bukan imam yang baik. Dia bukan pemimpin yang saya cari selama 9 tahun saya sendiri. Dia nggak ada hati nurani. Bisa bayangin kalau saya pingsan. Dan di saat itu juga dia masih bilang sama bapak saya bahwa saya yang jedukin kepala saya ke tembok. Dia bisa punya alibi yang lain. Saya sampai bilang sama penyidik, Pak, gimana kalau saya pingsan? Siapa yang bisa mengungkap ini? Qadarullah, Allah sayang sama saya loh. Saya masih bisa lari, saya masih bisa minta tolong. Saya masih usaha gimana caranya saya masih bisa menghubungin orang. Di detik itu hanya Allah yang ada sama saya. Karena saya masih punya Fania, saya masih punya Vero, saya masih punya Atala. Allah mempermudah semua. Saya masih bisa visum sendiri. Habis itu saya ke Kapolres sendiri. Saya masih ingat semua. Detik per detik. Saya masih bisa menjelaskan logika saya berpikir bahwa kalau dia suami yang baik, dia nggak akan pernah menghalang-halangi saya untuk saya meminta pertolongan. Apa bedanya dia psikopat dengan dia suami? Karena suami itu logikanya, kalaupun khilaf, dia tidak akan menghalang-halangi istrinya minta tolong. Jadi saya di sini. Pada istriku tersayang, Mena, Abi tahu, Mena tahu bagaimana perjuangan kita sampai kita bisa rumah tangga. Abi mohon maaf atas segala salah hilang yang Abi buat selama kita berumah tangga. Kalau dalam proses hukum, dan Abi sudah tahu sebenarnya apa yang akan terjadi pada hari ini, insya Allah segala macam konsekuensinya, insya Allah Abi akan coba dengan ikhlas menjalani semua. Kalau memang apa yang Abi sudah jalani bisa meraih cinta dan kasih sayang yang Mena kembali. Pas mama cerita, aku nggak nyangka ya. Maafin ya kalau Vero ada di samping mama pada kejadian. Ya, menyesal lah, sedih banget rasanya. Jadi selama ini mama tidak pernah menceritakan detail, barusan kamu tahu detail. Mama udah cerita, cuman mungkin selama pernikahan kan aku gak suka sama mama. Jadi mama tuh gak pernah cerita soal kalau ada masalah, soal apapun tuh gak pernah cerita sama aku. Jadi ya kaget banget lah, dan aku salut dan bersyukur mama masih dikasih kesehatan, masih bisa bertahan sampai ini. Tentu saja patah hati seorang pria ketika melihat udah tercinta dan sekarang itu. Karena apa yang mau disampaikan untuk mama? Ya pasti kalau buat mama, kita gak akan pernah salahin mama atas apapun keputusan mama. Justru yang aku sama Atalah mau itu kita kepingin banget ngeliat mama bahagia. Ada yang jagain mama, supaya mama gak kesepian, mama gak sendirian. Dan apapun keputusan mama nanti dalam hidup, kita akan selalu mendoakan mama dan akan selalu mendukung mama. Jadi mama gak perlu malu untuk cerita apapun ke aku ya, Ma. Karena apapun itu, siapapun itu, aku pasti akan jagain mama. Lebaran nanti kasih tahu cuma pengen ada dekat Mena, ya Allah. Ya, Dari kayak pusing-pusing. kayak gitu kurang lebih Bang. Oke. Ada 3 ya? Ya gitulah. Maksudnya kalau pesan buat Om Ferry apa yang dia bisa lakuin sekarang. Kalau menurut aku sih sebaiknya ya udah mengakui semua kesalahan dia, terus anggap sebagai pelajaran aja gitu loh. Untuk kedepannya dia nggak ngelakuin ini lagi. Dan kalau untuk memaafkan dia kan kakak udah bilang kan, kita pasti sama umat manusia, kita udah memaafkan dia, tapi ya untuk melupakan dan untuk menerima kemauan dia untuk kembali lagi dengan ibu kita itu agak berat. Ya, kita pasti nggak setuju, itu aja sih. Pasti semua anak juga pasti nggak setuju gitu loh. Malam ini juga penyidik sudah menetapkan penahanan terhadap FI. Sampaikan, jadi penahanan itu kan kewenangan penyidik ya, sebagaimana pasal 21 KUHP itu bahwa
penyidik mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tindak pidana yang ancamannya 5 tahun ke atas. Hari ini tanggal 16 Januari 2023, Polda Jawa Timur telah resmi mengumumkan bahwa Ferry Irawan resmi ditahan terhitung sejak malam ini tanggal 16 Januari 2023 di Polda Jawa Timur. Oke, Saudara Hokmas Sitompul, mudah-mudahan Anda mulai nongol di Polda Jawa Timur. Kenapa? Kalau Anda belum tahu apakah ditahan atau tidak, bukan Anda yang datang ke Jawa Timur. Karena apa? Karena belum ada berita bagus. Oke? Ferry Irawan akhirnya buka suara setelah dituding melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya, yaitu Vena Melinda. Selama sepekan terakhir, narasi dugaan KDRT yang dilakukan oleh Ferry Irawan datang dari pihak Vena Melinda. Kini, Ferry berniat untuk meluruskan itu semua. Ia pun datang kembali ke Polda Jawa Timur, Surabaya pada Senin 16 Januari atau sepekan setelah dirinya dilaporkan Vena Melinda akibat insiden pertengkaran di Kediri pada Minggu 8 Januari. Ferry datang sesuai dengan jadwal pemeriksaan dirinya selaku berstatus tersangka. Pada saat itu pula, ia didampingi oleh pengacaranya, Jeffrey Simatupang. Pak Ferry hadir di Polda Jatim untuk memenuhi panggilan kepolisian Polda Jatim. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ferry hadir dan sudah mempersiapkan mental dengan baik, kata Jeffrey. Kami akan meluruskan semua berita yang sudah menjadi liar selama ini. Kita harus lihat kronologis secara utuh, jangan ada yang dipotong sama sekali, kata Jeffrey. Usai 7 jam pemeriksaan, Ferry Irawan resmi ditahan Polda Jawa Timur. Ia terlihat sudah mengenakan baju tahanan berwarna biru, oranye, bertuliskan tahanan di Tahtib Polda Jatim. Berikut sederet bantahan Ferry Irawan dituding KDRT ke Vena Melinda. Yang pertama, Ferry klaim hanya ingin tenangkan Vena. Kala berjumpa dengan media di Polda Jawa Timur, Ferry berbicara lebih banyak dibanding pada pekan lalu. Kali ini, ia menyebut insiden di Kediri itu disebut karena ingin menenangkan Vena Melinda yang histeris. Namun ia tak menampik bahwa pada pagi itu, ia dan Vena Melinda memang terlibat cekcok. Waktu itu, saya berniat menenangkan istri yang histeris. Istri saya berusaha menyakiti diri sendiri. Saya mengangkat dia ke kasur. Dia menempelkan mukanya ke saya, kata Ferry. Kemudian muncul kata-kata yang sudah tak sepantasnya keluar dari mulut seorang istri. Saya rebahkan dia. Pada saat itu saya bilang, mematahkan hidungnya, lanjutnya. Jeffrey mengatakan pihaknya membawa sejumlah bukti dalam penyidik terkait segala tuduhan dari Vena Melinda. Hal itu akan mengungkap peristiwa yang sebenarnya terjadi. 2. Ferry sebut semua pendapatannya ada di Vena. Ferry Irawan juga membantah tudingan Vena Melinda bahwa ia tak memberikan nafkah selama beberapa bulan terakhir. Ferry mengklaim dirinya tak memiliki Rp1 pun dari hasil pendapatannya selama menikah dengan Vena. Ia pun menyebut sudah memberikan seluruhnya kepada Vena Melinda selaku istri. Pokoknya semua apa yang saya dapatkan semua saya berikan dan masuk ke rekening istri saya. Tidak ada Rp1 pun masuk ke rekening saya, kata Ferry. Jeffrey pun menyebut bahwa Ferry memiliki bukti transfer selama 10 bulan terakhir dalam rangka memberikan nafkah kepada istrinya sejak menikah pada 7 Maret 2022. Ini bukti transfer ada, katanya tidak menafkahi itu. Dalam 10 bulan terakhir ini masih memberikan nafkah terus setiap bulan, kata Jeffrey. 3. Pendapatan Ferry tak seperti orang kaya. Ferry mengakui bahwa pendapatannya mungkin tidak konstan seperti pekerja kotoran. Meski begitu, ia tetap memberikan semua kepada Vena. Berikan nafkah walaupun tidak seperti orang kaya, seperti pekerja kantoran, karena saya ini influencer, kata Ferry. Karena penghasilan saya itu, taruhlah ada kontrak 3 bulan, dibayarkan DP dan pelunasan ketika selesai. Ferry sendiri memang sudah jarang tampil di layar, baik untuk layar kaca maupun film, seperti ketika ia muda dulu. Kali ini, ia lebih banyak aktif di Instagram dan TikTok.
Ferry Irawan resmi ditahan usai menjadi tersangka dugaan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya, Vena Melinda. Ia terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Selain melaporkan sang suami ke polisi, Vena Melinda memastikan bakal menggugat cerai Ferry Irawan. Proses perceraian itu bakal mulai diurus setelah Vena tiba di Jakarta. Insya Allah pulang dari Jakarta saya akan mengurus cerai. Saya memang merasa ini sudah cukup. Kekerasan ini sudah cukup, kata Vena Melinda. Kasus dugaan KDRT Ferry Irawan ke Vena Melinda itu terkuak 10 bulan setelah Vena Melinda dan Ferry Irawan menikah pada 7 Maret di Bali. Bagaimana menurut pendapat Anda?